Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur hari ini kita bisa kembali beribadah secara online di tempat kita masing-masing. Kali ini adalah kali kelima kita mengadakan ibadah online. Dan marilah kita dengan hati yang sungguh datang kepada Tuhan untuk beribadah kepadanya. Kita akan masuk ke dalam saat teduh. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Ayat panggilan ibadah diambil dari Mazmur 33 ayat pertama sampai yang ketiga. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Kita akan naikkan KPPK 10, nobatkanlah Raja. Nobatkanlah Raja, domba di tangannya. Dengarlah suara pujian berkumandang lebar. Bangunlah jiwaku, bersorak dan puji Kristus yang mati gantiku selama-lamanya. Nobatkanlah Raja, Tuhan Sang Pengasih. Tanda duka paku tombak, nyatakan kasih-Nya. Malaikat di surga dapat lukiskan kejadian ajaib ini serta rahasianya. Nobatkanlah Raja, Tuhan kehidupan, yang mengalahkan kuasa maut dan menyelamatkanku. Pujilah padanya, kan segala rahmat-Nya, dan mati itu menebusku, beri hidup kekalnya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Dengarkanlah firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 65 ayat 3b sampai 4. Kepadamulah datang semua yang hidup karena bersalah. Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapusnya. Kita akan masuk ke dalam pengakuan dosa. Kita tahu bahwa roh itu penurut, tetapi daging itu lemah adanya. Kita akan masuk dalam pengakuan dosa dan kita akan nyanyikan satu lagu KPPK 164, Dekat Salib-Mu.
Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Jemaat yang kasih dalam Tuhan, mari saat ini kita datang kepada Tuhan, mengakui setiap dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa, ketika saat ini kami boleh datang kembali kepadamu, mengagungkan akan Tuhan. Tetapi kami diingatkan bahwa kami datang pun untuk juga mengakui setiap dosa kami kepada Tuhan. Bapa, Engkau tahu setiap kehidupan yang kami sudah lewati. Hari lepas hari, jam lepas jam yang boleh kami jalankan. Dan Engkau tahu akan setiap apa yang kami lakukan, yang terkadang menyakiti akan hati-Mu, yang terkadang membuat kami berdosa di hadapan-Mu. Karena itu Tuhan, ketika saat ini kami boleh datang, kami memohon pengampunan daripada Tuhan, memberikan pengampunan dosa bagi setiap kami. Dan kami percaya di dalam Kristus Yesus yang telah mati untuk setiap kami, pengampunan dosa boleh Tuhan berikan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat kasih dalam Tuhan, dengarkanlah janji pengampunan dosa dari Roma pasal yang ke-6 ayat 17 dan 18. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Sebagai nyanyian syukur atas pengampunan dosa kita akan naikkan satu pujian KPPK 207, Penebusan. Penebusannya kuberitakan karena darah domba Allah, ku ditebuskan rahmat-Nya karena ku jadi anak-Nya. Karena darah domba Allah, penebusan agar ku jadi anak-Nya. Senang karena Ya tebusku yang terdapat ku lukiskan, dan ku tahu penyertaan-Nya, terangnya menuntun jalanku. Penebusan karena darah domba Allah, penebusan agar ku jadi anak-Nya. Dengarkanlah petunjuk hidup baru yang diambil dari kitab Yeremia pasal 7 ayat 23. Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu supaya kamu berbahagia. Tibalah saatnya bersama dengan umat dari segala abad dan tempat kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dan antong mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Di balasannya kita akan mendengarkan firman Tuhan
yang pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Guru Injil Ronitan. Kita akan mempersiapkan hati kita dengan menaikkan satu pujian, Mengikut Yesus Keputusanku. Shalom jemaat yang kasih dalam Tuhan, dimanapun kita berada saat ini. Kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan, dan kita akan belajar sebagian dari firman Tuhan. Karena itu saya mengajak kita terlebih dahulu untuk berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu, firman-Mu tidak pernah habis-habisnya menyapa setiap kami. Termasuk hari ini, kami boleh disapa oleh kebenaran firman-Mu di tempat kami masing-masing secara online. Tuhan memberkati kami untuk setiap firman yang akan kami baca, untuk setiap firman yang akan kami renungkan, dan biarlah Allah Roh Kudus memampukan kami untuk melakukan kebenaran firman di tengah-tengah situasi sekarang ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat kasih dalam Tuhan, tema renungan kita hari ini adalah Ikutlah Aku. Saya akan landasi firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-21, ayat 19, 21, dan 22. Demikianlah firman Tuhan. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Ayat yang ke-21 dan 22. Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku." Jemaat kasih dalam Tuhan, penyataan ikutlah aku adalah penyataan yang sering kali kita temukan di dalam perjanjian baru, secara khusus ketika kita melihat akan kitab Injil. Kenapa? Karena penyataan ini adalah penyataan yang sering kali dikeluarkan oleh Tuhan Yesus. Setidaknya misalkan kita bisa contohkan bagaimana ketika Tuhan Yesus memanggil 12 orang menjadi muridnya. Contoh, yaitu ketika dia memanggil Lewi si pemungut cukai. Ketika kita tahu bahwa seorang Lewi adalah seorang pemungut cukai adalah orang yang dianggap hina pada waktu itu. Bahkan dipercayai bahwa orang berdosa tidak mau berteman dengan pemungut cukai. Karena itu, ketika kita melihat bagian ini, maka Tuhan Yesus datang kepada Lewi pemungut cukai dan berkata, "Ikutlah aku." Tuhan Yesus juga datang kepada Petrus dan Andreas dan kemudian yang sedang menebarkan jalannya. Dan kemudian Tuhan Yesus berkata, "Ikutlah aku. Aku akan menjadikan engkau menjadi penjala manusia." Saat orang muda yang kaya datang kepada Tuhan Yesus pun dia berkata bahwa, "Aku ingin ikut engkau." Dan Tuhan Yesus berkata, "Boleh kamu mau ikut aku. Tetapi kamu pergi sekarang, jual hartamu dan kemudian kembali ke sini dan ikut aku." Tetapi apa yang terjadi pada orang muda yang kaya itu? Dia tidak pernah kembali ketika dia pergi.
Jemaat yang kasih dalam Tuhan, Tuhan senantiasa mengajak orang yang diundangnya untuk datang dan pergi mengikuti Dia. Persyaratan yang terlebih dahulu, tidak ada persyaratan yang terlebih dahulu disampaikan oleh Yesus menjadi sebuah persyaratan untuk ikut Dia. Tuhan Yesus hanya mau kita untuk mengikuti Dia. Lalu pertanyaannya seperti ini. Apa pengertian dari ikutlah aku? Mengikuti Yesus berarti berjuang untuk menjadi serupa dengan Dia. Kita tahu Tuhan Yesus di dalam perjalanan pelayanannya 3,5 tahun, Dia terus berjuang untuk mentaati kehendak Allah. Di Taman Getsemani Dia bergumul dengan Allah, Dia bergumul dengan Bapaknya, tetapi di dalam pergumulan itu Dia berkata, biarlah engkau kehendakmu yang jadi. Di dalam hidup kita mengikut Tuhan, pergumulan kita adalah pergumulan untuk mentaati atau menjadi teladan atau menjadi serupa dengan Dia. Mengikuti Yesus berarti menjadikannya Tuhan atas seluruh hidup kita. Mengikuti Yesus berarti setiap keputusan dan cita-cita kita disaring di dalam firman-Nya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini memperlihatkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus kembali berkata kepada Simon Petrus dalam peristiwa yang sama. Kalau kita nanti lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-21, itu adalah sebuah peristiwa yang sama bagaimana Tuhan Yesus berkomunikasi dengan Simon. Di dalam ayat yang ke-19 dan kemudian ayat yang ke-21 diulang kata ikutlah aku sebanyak 2 kali. Dulu Petrus pernah mendengar pernyataan ini. Dulu Petrus pernah mendengar Tuhan Yesus berkata kepadanya dan memanggil dia untuk mengikuti Dia. Tetapi itu peristiwa 3,5 tahun yang lalu. Tapi beberapa hari belakangan ini, Simon Petrus telah mengalami goncangan yang begitu besar dalam hidupnya. Khususnya di dalam malam menjelang penyalipan itu. Kita pasti tahu bagaimana Simon Petrus ketika di Taman Getsemani itu dia lari begitu luar biasa. Dan kemudian kita tahu juga bagaimana ketika peristiwa persidangan itu Simon hadir di situ dan para orang-orang hamba itu bertanya kepada dia, tetapi Simon menyangkal. Simon bersumpah, bahkan Simon mengutuk dirinya tidak kenal Yesus. Padahal Simon pernah berkata, aku sekali-kali tidak pernah atau tidak akan menyangkal engkau. Tetapi suara ayam yang berkokok menyadarkan Simon bahwa dia telah menyangkal Kristus. Jemaat kasih dalam Tuhan, apakah Simon tahu bahwa Kristus sudah bangkit? Kita bisa menebak itu, kita bisa melihat itu bahwa dia tahu. Kenapa? Karena kalau kita lihat di dalam Yohanes 20 ayat 19b dan kemudian 26b dikatakan pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ayat 26b, sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dua ayat ini menunjukkan bahwa Simon Petrus tahu bahwa Tuhan sudah bangkit. Tetapi pertanyaannya adalah seperti ini. Apakah Simon tetap menjadi pengikut Yesus? Ada dua pandangan tentang hal ini. Pandangan pertama berkata bahwa Simon tetap menjadi pengikut Kristus. Tetapi pandangan kedua berkata bahwa Simon menilai dirinya sudah bukan lagi pengikut Kristus. Dari dua pandangan yang berbeda ini yang sama-sama kontras, maka kita bisa melihat apa yang bisa kita simpulkan. Apakah Simon tetap adalah pengikut Kristus? Bapak Ibu, kalau kita lihat di dalam Yohanes 21 ayat yang ketiga, dikatakan di sana kata Simon Petrus kepada mereka, yaitu para murid yang lain, aku pergi menangkap ikan. Ketika pernyataan ini dimunculkan oleh Simon Petrus, maka ada dua pandangan juga. Pandangan pertama berkata ini adalah tindakan yang wajar dan bukan atau tidak menunjukkan bahwa Simon meninggalkan panggilannya. Kenapa? Karena Simon punya keluarga. Karena Simon punya kebutuhan. Dan pekerjaan yang bisa dia lakukan adalah sebagai seorang nelayan. Sehingga ketika dia terjun ke danau itu untuk menangkap ikan dengan perahunya, adalah sebuah panggilan dia untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Karena itu orang berkata bahwa ini adalah tindakan yang wajar. Tetapi pandangan yang kedua berkata ini tindakan yang tidak wajar. Karena menggambarkan tindakan Simon kembali pada kondisi sebelum Yesus memanggilnya. Dari penjala ikan menjadi penjala manusia.
Tapi kini sekalipun ia mengalami perjumpaan 2 kali dengan Yesus yang bangkit, tapi dia tetap memutuskan untuk kembali menjadi penjala ikan. Dan Alkitab mencatat bahwa sekalipun Simon seorang ahli menangkap ikan, sayangnya tidak ada 1 ekor ikan pun yang dia berhasil tangkap saat itu. Bapak Ibu, ketika kita melihat bagian ini, saya secara pribadi saat menggumulkan dan mempelajari ayat ini, maka saya berpandangan bahwa Simon telah menilai dirinya sudah bukan lagi pengikut Yesus, atau menuju keputusan untuk melangkah dalam kerutinan hidupnya dan merupakan memorial atau melupakan memorial kebersamaannya dengan Yesus. Karena itu pertanyaan Tuhan Yesus dan pernyataan Yohanes menjadi menarik. Tuhan Yesus bertanya 3 kali, apakah kamu mengasihi aku? Dan Yohanes menariknya, dia menunjukkan kata murid yang dikasihi Tuhan. Karena itu ketika kita bicara tentang ikutlah aku yang telah mengasihimu. Ikutlah aku yang telah mengasihimu dan kamu menunjukkan kasihku. Pertanyaan yang sangat terkenal ditujukan Tuhan Yesus hanya kepada Simon. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan Yesus menyatakan ini karena pernyataan ikutlah aku perlu dilakukan oleh Simon karena kasih Yesus baginya itu sempurna. Kalau kau mengasihi aku, kamu bukan lagi penjala ikan. Kalau kau mengasihi aku, kau bukan lagi kembali dalam kehidupan yang lama. Sebelum atau seperti 3,5 tahun lalu aku berjumpa denganmu di tepi danau itu. Kalau kau mengasihi aku, maka kamu menjadi penjala manusia. Kalau kau mengasihi aku, maka ketika aku bangkit, maka kamu bukan lagi sekedar penjala manusia, tetapi kamu sebagai gembala atas domba-domba milik Tuhan. Ini adalah sebuah transisi yang luar biasa yang dipercayakan Tuhan Yesus kepada Simon. Pengembalaan yang dilakukan oleh Simon difondasikan atas dasar kasih Kristus yang sempurna dan utuh itu. Dan ketika dia melayani Kristus, melayani domba-domba gembalaan Tuhan, maka Simon menerapkan kasih itu. Karena itu Simon diajak kembali untuk mengikuti Yesus yang penuh kasih, untuk membawa kasih Allah pada manusia yang akan Allah pertobatkan dan digembalakan oleh Simon. Jemaat yang Tuhan kasihi, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Karena itu tidak ada yang bisa memisahkan respon kasih kita pada Allah dalam pengikutan kita akan Tuhan. Saat ini pertanyaan untuk setiap kita dimanapun kita berada. Apakah pengikutan kita akan Tuhan tetap dilandaskan pada kasih kita pada Allah? Kita sudah ibadah online itu minggu ini, minggu kelima. Dan ketika saya berpikir bahwa apakah ibadah online yang kita lakukan memang harus kita lakukan karena kondisi COVID dan aturan pemerintah yang untuk membuat kita ibadah di rumah. Tetapi secara pribadi saya cukup khawatir dengan ibadah online yang kita sudah lakukan beberapa minggu ini. Pertanyaan yang terus mengiang di dalam benak saya adalah, apakah kita ikuti ibadah tetap dalam landasan bahwa kita mengasihi Allah? Dan kita bisa tetap sungguh-sungguh beribadah kepada Allah dari panggilan ibadah sampai amin song. Ibadah yang utuh, ibadah yang lengkap, ibadah dari awal sampai pada akhirnya. Karena saat ibadah di ruang gereja saja, banyak sekali yang bisa membuat kita terdistrak, bukan? Ketika ada jemaat yang berisik di sebelah kanan kita terganggu dan kita melihat siapa yang berisik. Ketika kita bicara tentang bermain handphone di ruang ibadah, itu bisa kita temukan di dalam sebuah ibadah di dalam gereja. Tetapi apalagi ketika kita saat ini berada ibadah di depan layar kaca. Di layar laptop kita, layar komputer kita, layar iPad kita, layar handphone kita. Di dalam pergumulan itu, maka saya bertanya di dalam hati saya kepada Tuhan. Dan saya berdoa, Tuhan, biarlah anak-anak Tuhan tetap dan makin memiliki kasih kepada Allah di dalam kehidupan ibadah online sekalipun. Sehingga perkenanan Allah tetap kita miliki. Belum lagi kalau kita bicara tentang kaitan kehidupan keseharian kita, pekerjaan dan usaha kita. Dalam berita yang kita lihat,
maka ada perusahaan yang sudah mulai melakukan pemutusan hubungan kerja, bukan? Ada hotel-hotel yang mulai merumahkan karyawannya. Ada perusahaan-perusahaan yang menggaji karyawan 50% bahkan hanya 30%. Itu adalah sebuah situasi yang nggak mudah. Ini juga kondisi yang dialami di sekitar kita. Belum lagi ketika kita bicara tentang orang-orang yang dirawat di rumah sakit karena COVID-19. Yang diantaranya juga banyak anak-anak Tuhan. Belum lagi kalau bicara tentang penyakit yang lain yang harus dirawat. Di tengah-tengah situasi COVID sekarang ini, datang ke rumah sakit bukanlah sesuatu yang lebih mudah. Bahkan terlalu sulit untuk dilakukan kalau sakit. Karena itu jemaat kasih dalam Tuhan, di tengah-tengah segala situasi ini, apakah kita tetap setia untuk mengikut Tuhan di dalam kasih yang tetap penuh dan utuh pada Tuhan? Apakah kita tetap setia untuk membaca Alkitab dan berdoa lebih banyak daripada sebelum terjadinya COVID? Kenapa? Karena dulu mungkin ketika kita rutinitas yang begitu penuh dan kita berkata nggak ada waktu untuk baca Alkitab dan berdoa. Tetapi sekarang kebanyakan di antara kita lebih banyak di rumah, bukan? Tetapi apakah dengan lebih banyak di rumah, lebih banyak membuat kita baca Alkitab dan berdoa? Harusnya frekuensinya lebih banyak. Seperti yang Rasul Paulus tuliskan dalam Roma 8 ayat 35 dan 39. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Ayat 39b, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Rasul Paulus meyakini, saya meyakini, dan setiap kita meyakini bahwa kasih Allah itu tidak akan pernah bisa habis-habisnya dalam hidup kita. Tetapi pertanyaannya sekarang adalah, apakah kasih kita di tengah-tengah segala situasi ini tetap utuh dan sempurna? Atau mulai kita bertanya tentang kasih Tuhan? Yang kedua, ikutlah aku dan berhenti membandingkan. Dalam tugas luar biasa yang dipercayakan pada Simon sebagai gembala atas domba-domba milik Tuhan, Tuhan Yesus juga menyatakan bagaimana akhir hidup Simon Petrus. Dia berkata bahwa Simon, bahwa nanti engkau akan dibawa ke tempat yang kau gak suka. Dan kita tahu, akhir hidup Simon, dia disalib terbalik. Karena dia berkata, aku merasa gak layak kalau disalib seperti Tuanku. Tetapi pemberitahuan tentang tugas menjadi gembala atas domba milik Tuhan dan pemberitahuan tentang kematian dialami oleh Simon Petrus, tetapi Tuhan berkata seperti ini, Simon, sebelum semuanya itu terjadi, yang harus kamu lakukan adalah ikutlah aku. Tuhan Yesus memaksudkan bahwa sebelum tugas menjadi gembala atas domba milik Tuhan diembankan pada Simon, yang dia harus lakukan ikut Yesus. Sebelum kematian yang begitu menyakitkan dia alami di atas tiang salib itu, tetapi yang harus dia lakukan ikut Yesus. Terima kasih dalam Tuhan. Tapi sayangnya di dalam ayat 21-22, Petrus coba membandingkan kondisi yang dialaminya dengan murid yang dikasihi, yang kita tahu Yohanes. Petrus ingin membandingkan karyanya dengan karya murid yang dikasihi. Dia ingin berkata seperti ini, Guru, kalau saya akan memberi makan domba gembalaanmu, lalu apa yang akan dilakukan oleh Yohanes ini? Guru, kalau saya akan mati sebagai martirmu, maka apa yang akan terjadi pada Yohanes ini? Dan kita bisa tahu ketika pertanyaan itu dia tanyakan kepada Tuhan, Tuhan langsung berkata seperti ini, apa urusanmu untuk itu? Yang kamu harus berurusan atau urusanmu adalah ikutlah aku. Di dalam pertanyaan Petrus ini maka kita bisa melihat bahwa Petrus
terganggu dan lebih mementingkan hal-hal kecil, bukan? Hal-hal remeh-temeh, bukan? Dia terlalu kepo. Dia terlalu mau tahu urusan orang. Memang Yohanes disebut sebagai murid yang dikasihi oleh Tuhan. Memang dia digambarkan di dalam Alkitab, dia punya sebuah posisi yang begitu dekat dengan Kristus. Tapi apakah pentingnya mengetahui tentang apa yang akan terjadi pada Yohanes? Bisa jadi pikiran Petrus, kalau saya akan mengalami proses kematian yang ironis, maka apakah murid yang kau kasih juga akan mengalami yang sama? Pembandingan. Karena itu jemaat yang kasih dalam Tuhan, kekepoan Petrus ini berakibat apa? Berakibat menjadi rumor, bukan? Menjadi rumor yang bagi saya tidak penting untuk dimunculkan. Tetapi terlontar di mulutnya, dan kita bisa pegang itu sampai saat ini di dalam Alkitab kita dan tidak dihapuskan. Bagaimana kekepoan dan rumor itu, para murid bertanya, berarti murid yang dikasih tidak akan mati sebelum Yesus datang lagi. Terima kasih dalam Tuhan, hidup kita juga terkadang sering teralihkan oleh tindakan, sikap dan perkataan sesama yang tidak penting, yang remeh-temeh, sehingga kita tidak lagi fokus pada tujuan dan misi spiritual kita. Kita seperti Marta. Seperti Marta yang terlalu sibuk menyiapkan makanan untuk Tuhan Yesus dan para muridnya. Itu nggak salah. Kenapa sebagai tuan rumah yang baik menyiapkan makanan itu wajar. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika Marta agak sedikit terganggu dengan Maria yang hanya duduk di depan kaki Yesus. Dan dia berkomentar. Kita juga terkadang seperti orang muda yang kaya yang seakan-akan sudah semua Taurat dilakukan, tetapi saat Tuhan menyuruhnya menjual hartanya, tetapi dia pergi dengan sedih hati. Contoh kehidupan yang sering membuat kita membandingkan seperti apa? Media sosial. Media sosial seringkali menjadi ruang untuk kita kepo, bukan? Untuk urusan orang lain yang harusnya bukan urusan kita untuk kita urus. Kalau saya bertanya, berapa jam kita menggunakan media sosial kita? Bahkan menurut survei, Indonesia cukup tertinggi penduduknya menggunakan media sosial. Ketika kita menggunakan media sosial, kita seringkali gelisah saat orang lain memposting makanan yang enak dan lezat. Kita seringkali gelisah atau cemburu saat orang lain memposting foto ketika dia jalan-jalan ke luar negeri. Padahal kalau kita pikirkan, makanan dan jalan-jalan uangnya pun adalah uang dia dan bukan uang kita. Tetapi kita begitu kesal ketika kita lihat, kita begitu jengkel, kita berkata pada pasangan kita, tuh bisa jalan-jalan, tuh bisa makan enak. Kekepoan itu, membandingkan itu. Kita juga habiskan banyak waktu di media sosial untuk like, komen, dan hal-hal yang lain. Atau kita juga kehilangan yang terbaik dari Allah karena iri. Iri pada posisi orang lain, iri pada bakat orang lain, iri kepada kemampuan berbicara orang lain, iri kepada kesuksesan orang lain, iri kepada uang orang lain, iri kepada perhatian orang lain. Tetapi di tengah-tengah wabah COVID ini kita melihat, ternyata kalau selama ini kita berlaku iri seperti itu, semuanya sama. Semuanya sama. Tidak ada yang bisa kita irikan. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita juga tidak perlu khawatir tentang hal-hal yang salah dan menyakitkan yang telah dilakukan untuk kita. Orang lain lakukan untuk kita. Tetapi yang kita perlu lakukan adalah ikut dia. Kita tidak perlu khawatir tentang apa yang orang lain lakukan di gereja yang mungkin lebih terlalu sibuk dibandingkan dengan kita. Kita hanya bisa lakukan ini, orang lain bisa lakukan banyak. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Ikut dia. Rasa iri membuat kita sampai lupa untuk terus menyadari bahwa diri kita adalah orang percaya yang perlu terus berelasi dengan Tuhan lebih banyak. Rasa kepo seringkali menghabiskan waktu kita tanpa kita lebih banyak habiskan waktu itu
dengan berelasi dengan Tuhan. Biarlah kita menjalankan peran yang Tuhan berikan bagi kita dan orang lain menjalankan peran yang Tuhan berikan bagi mereka. Ilustrasi yang bisa saya gambarkan seperti sebuah permainan orkestra simfoni. Kita pasti pernah melihat, atau kalau kita menyukai akan musik-musik klasik dengan alat musik yang begitu banyak orang memainkan, maka seorang pemain biola tidak akan berkeliling memeriksa apa yang sedang dimainkan oleh pemain trombon saat itu. Atau seorang pemain trombon tidak akan pernah melihat di pintu masuk apakah pemain biola itu sudah datang. Tetapi yang harus mereka lakukan adalah mereka memainkan peran mereka. Dan bagian yang mengatur semuanya itu adalah pemimpin dari orkestra itu. Terima kasih dalam Tuhan, demikian juga hidup kita. Tuhan pengatur hidup kita. Dan kita menjalankan peran demi peran kita masing-masing. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang di mata Tuhan. Karena setiap orang punya peran. Tetapi Petrus sayang sekali. Dia begitu keponya. Sehingga Tuhan berkata, urusanmu, ikut aku. Karena itu jemaat kasih dalam Tuhan, kita telah menjadi orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk mengikuti Dia. Dan kita bisa menjadi pengikut yang setia, bahkan saya percaya sampai kita meninggal, kita tetap didapati setia. Ketika kita mencintai Tuhan secara penuh dan utuh, seperti cinta Tuhan bagi kita yang penuh dan utuh dalam karyanya di kayu salib. Yang kedua, kita bisa menjadi pengikut Tuhan yang setia, bahkan sampai kita meninggal dunia, saat fokus hidup kita hanya pada Tuhan yang kita ikuti, dan bukan yang lain. Kiranya Allah Roh Kudus, Roh Penolong memampukan kita untuk melakukan itu, sehingga kita didapati setia, dan Tuhan berkata pada akhirnya kepada kita, masuklah, hai hambaku yang baik dan setia, ke dalam peristirahatan Tuhan. Ketika kita menjadi pengikut Kristus yang setia sampai akhir. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu di tengah-tengah segala situasi COVID-19 yang membuat kami terkadang takut, membuat kami terkadang gentar, membuat kami terkadang merasa kehilangan arah, bahkan membuat kami terkadang lupa akan kasih Allah yang utuh dan sempurna itu. Bapa, saat ini firman-Mu mengingatkan kami bagaimana kami harus menjadi pengikut Engkau, pengikut-Mu yang begitu mengasihi-Mu secara utuh di dalam hidup kami, karena kasih-Mu begitu utuh dan sempurna di dalam hidup kami. Bagaimana kami pun harus dipanggil untuk menjadi orang yang fokus kepadamu. Sekalipun kami punya orang-orang di sekitar kami yang bisa jadi mereka lebih daripada kami. Tetapi Engkau berkata, yang harus kami lakukan, fokus kepadamu. Karena kami punya peran, orang lain punya peran, saudara seiman kami punya peran masing-masing, dan Engkaulah pengatur semuanya. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk saat ini, dan biarlah kami menjadi orang-orang pengikut Tuhan yang setia. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mewakili majelis dan jemaat, kami mengucapkan terima kasih kepada Ausironi yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening BCA 001 305 2422 atas nama Gereja Kristus Yesus, atau dimasukkan ke dalam amplop putih dan dibawa pada saat beribadah bersama di gedung gereja. Kita akan menaikkan satu pujian untuk memberikan persembahan kita. Tidak dengan tangan yang hampa.
dalam berkat-Mu. Dia dengan tangan yang hamba, ku sujud menyembah-Mu. Persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Hanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, pagi ini kami beribadah bersama keluarga, saudara, rekan-rekan sepelayanan kami di tempat kami masing-masing, karena kondisi negara kami yang tidak memungkinkan kami untuk datang beribadah di gedung gereja. Kami baru menyadari betapa berharganya selama ini bila kami bisa beribadah bersama dan melayani Engkau. Ajar kami untuk tetap setia kepada-Mu Tuhan, walau situasi dan kondisi yang tidak kondusif seperti sekarang ini. Ajar kami juga untuk dapat memberi persembahan dengan kesungguhan hati kami, walau kondisi kami yang sedang sulit dan penuh dengan tantangan. Hari ini kami memberikan persembahan sebagai ungkapan iman kami dalam mengikut Engkau. Karena kami yakin Engkau yang sudah memelihara hidup kami akan terus memelihara dan mencukupkan kebutuhan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan warta gereja yang akan disampaikan oleh Pendeta Arifin. Segenap jemaat Karawaci dan Citra Raya yang saya kasih dalam Tuhan, Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kesekian kalinya ibadah online, pelayan pastoral secara online bisa berjalan dengan baik. Kita percaya bahwa Tuhan telah menolong kita. Biarlah kita terus berdoa meminta pertolongan Tuhan sehingga di masa-masa yang sulit seluruh kegiatan pelayanan bisa berjalan dengan baik. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan kita hikmat dan kekuatan kepada kita sehingga kita boleh terus mengasihinya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama, sehubungan dengan situasi saat ini, kita harus memperteguh iman kita, relasi kita dengan Tuhan. Dan biarlah setiap minggu kita bisa mengajak seluruh anggota keluarga kita untuk bisa beribadah bersama-sama secara online dengan waktu yang sudah kita tentukan jam 7.30, jam 10, dan jam 5 sore. Dan juga mengajak anak-anak untuk ikut ibadah anak di YouTube GKY Karawaci dan bisa berpakaian rapi, menyiapkan Alkitab dan persembahan. Dan orang tua bisa memberikan pendampingan pada waktu ibadah anak. Yang kedua, seluruh persembahan, baik persembahan persepuluhan, persembahan misi, persembahan diakonia, persembahan yang lainnya bisa ditransfer ke dalam rekening BCA 00130522422 atas nama Gereja Kristus Yesus. Terima kasih untuk dukungan dan persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian.
Yang ketiga, gereja dan adab pelayanan doa online. Apabila Bapak Ibu ada pergumulan dan ingin didoakan oleh hamba Tuhan, Bapak Ibu bisa menghubungi telepon gereja 02154213176 atau handphone 081311415977 setiap hari Selasa sampai hari Jumat jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Dan di luar jam tersebut, silakan Bapak Ibu bisa menghubungi telepon hamba Tuhan. Dan telepon yang penting ini Bapak Ibu bisa mencatatnya. Yang keempat, bidang diakonia telah menyalurkan bantuan ke Rumah Sakit Kelapa II, kemudian ke anggota jemaat yang membutuhkannya, dan yang akan datang 25 April ini akan memberikan bantuan ke lingkungan Citra Raya. Kemudian sehubungan dengan sumbangan masih berkaitan dengan COVID-19, bidang diakonia masih menerima bantuan, dan silakan bisa transfer ke rekening BCA atas nama Gereja Kristus Yesus dan memberikan berita COVID-19. Terima kasih untuk bantuan Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya Tuhan memberkati. Yang terakhir, bagi Bapak Ibu Saudara anggota Jemaat GKY Karawaci yang membutuhkan masker, silakan bisa menghubungi Bapak Burhan dengan nomor telepon 0812 8770 1890. Bapak Ibu Saudara sekalian, situasi pada saat ini adalah situasi yang sangat sulit, dan di masa-masa yang sulit adalah masa yang tidak mudah untuk dilalui. Sebab itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bersehati. Kita akan berdoa bersama-sama. Yang pertama, kita akan berdoa untuk masyarakat Indonesia agar bisa mematuhi keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemerintah pada saat ini untuk mencegah penyebaran COVID-19. Yang kedua, kita berdoa untuk BPMS GKY agar tetap bersatu dan diberikan hikmat, dan di dalam setiap arahan pastoral sehubungan dengan situasi saat ini dapat dijalankan dengan baik oleh gereja-gereja. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada dalam surga, pada hari ini kami bersehati berdoa bersama untuk seluruh masyarakat Indonesia agar taat dan mematuhi setiap peraturan, keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Ada banyak kesulitan, ada banyak pergumulan, ada banyak tantangan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan hikmat buat setiap aparat negara. Kami juga berdoa untuk BPMS GKY agar tak bersatu memikirkan pekerjaan Tuhan yang sulit pada saat ini. Biarlah Tuhan memberikan hikmat, memberikan kekuatan, sehingga segala arahan pastoral dapat dijalankan dengan baik oleh gereja-gereja. Di tengah pergumulan, biar Tuhan memberikan kekuatan, memberikan hikmat, baik kepada ketua umum, kepada sekum, dan kepada seluruh jajarannya. Biarlah masa-masa yang sulit ini dapat dilewati dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu berdiri. Bapak Ibu sudah mendengarkan firman Tuhan, dan lakukanlah firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Pergilah ke dalam dunia dengan damai Allah. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap pikiranmu, dan kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji
Tuhan selamat sumber berkat. Amin. Saudara sekalian, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai pada saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saat teduh. Kebaktian kita sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.